Jadi kebetulan Pak hari ini adalah fasilitator sekolah penggerak angkatan keberapa, Pak? Angkatan kedua, Pak. Angkatan kedua ya. Oke, bisa bercerita nggak, Pak, di fasilitator angkatan kedua untuk sekolah penggerak itu apa saja sih, Pak? Tugasnya adalah yang pertama memfasilitasi ya, Pak. Memfasilitasi sosialisasi bagaimana tentang kurikulum Merdeka itu, ya termasuk di dalamnya memahami kurikulum Merdeka, kemudian pembelajaran dan asesmen, berikutnya penyusunan kurikulum operasional sekolah, kemudian yang keempat pelaksanaan proyek penguatan pelajaran Pancasila. Oke, jadi ini ada 5 ya? Empat pokok ya? Empat pokok. Nah, ini dipelajarinya dalam jangka berapa lama ini? Untuk program sekolah penggerak itu 3 tahun, Pak. 3 tahun berturut-turut? Ya, 3 tahun berturut-turut. Nah, dari satu sekolah itu yang bisa masuk jadi sekolah penggerak itu yang seperti apa? Kalau sekolah penggerak itu kan sebenarnya dari hasil seleksi kepala sekolahnya. Oh, ada tes dulu ya? Ya, jadi kepala sekolah diseleksi dulu melalui tes beberapa tahap, itu mulai dari mengisi istilahnya instrumen ya, kemudian nanti wawancara, kemudian praktek ngajar, itu kalau lulus kemudian mengikuti diklat, bintek. Nah, itu kalau lulus baru. Kalau lulus kalau lulus nanti baru mendapatkan SK sebagai kepala sekolah penggerak. Jadi tidak setiap sekolah bisa jadi sekolah penggerak? Tidak, Pak. Tidak. Jadi ini tergantung kepada pimpinan sekolah itu ya. Jadi yang tesnya pimpinan sekolah ya. Jadi yang tes itu kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu membawa gerbong sekolahnya. Jadi bukan sekolah tapi kepala sekolahnya. Nah, kalau yang tes kepala sekolah berarti selama 3 tahun. Kalau gitu nggak boleh pindah dong. Boleh pindah, Pak, tapi di sekolah penggerak sama. Oh, ke sekolah penggerak lagi. Nah, ketika sudah ikut tes, lolos, lalu yang dilatihnya siapa yang di sekolah yang itu? Yang dilatih itu nama komite pembelajaran ya. Oh, ada namanya komite pembelajaran. Siapa aja itu komite pembelajaran? Terdiri dari pengawas pembinanya, kemudian kepala sekolah, dan 3 orang guru. 3 orang guru. Ya. Nah, itu dilatihnya dalam waktunya gimana nih, kurun waktunya dalam 1 bulan berapa kali gitu? Di awal itu dilatih dengan daring ya, waktu daring selama 1 bulan. Nah, setelah itu pelaksanaan itu banyak kegiatan, Pak. Itu ada daring dan luring. Betul. Kalau yang daring itu ada PMO, kemudian ada refleksi ya. Kemudian kalau yang luring itu ada kunjungan sekolah, kemudian lokakarya. Ada lokakarya juga ya? Ada lokakarya kepemimpinan, ada lokakarya pengawas juga ikut, ada lokakarya, kemudian ada forum komunikasi pemangku kepentingan, kemudian ada lokakarya, ada refleksi akhir tahun. Ya. Nah, sekarang yang dititik beratkan, yang dipelajarinya apa sih ya pokoknya, Pak? Ya, yang dipelajari itu ada 4, Pak, sebenarnya. Ya. Yang pertama adalah bagaimana menyusun kurikulum operasional sekolah. Nah, berarti dari mulai strukturnya. Ya, betul. Nah, gimana coba di ini kan, Pak? Yang apanya, Pak? Yang struktur? Yang struktur kurikulum Merdeka yang sekarang itu seperti apa? Nah, di struktur kurikulum Merdeka itu jadi ada perbedaan dengan kurikulum 2013, Pak, karena dialihkan 1 jam itu untuk proyek. Misalkan IPS ya, ada 4 jam, tapi yang 1 itu nanti dialokasikan untuk penguatan proyek pelajaran Pancasila. Gitu. Jadi guru yang ngajar IPS tadi 4 itu tidak berkurang jamnya, hanya dialihkan saja kan. Jadi yang 4 jam itu 3 jam pokok di dalam Instagram untuk intra, yang 1 lagi nanti digabung. Nanti untuk apa ini proyek penguatan Pancasila, populernya lah itu. Jadi sekarang apa yang diharapkan di intra dengan apa yang diharapkan di P5 itu? Begini. Jadi sebenarnya
untuk karakter ya Pak ya. Karakter itu kan sekarang karakter itu profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi ya. Itu juga dilaksanakan di intrakurikuler. Tapi ada khusus yaitu proyek pengetahuan pelajar Pancasila. Selain juga ada di ekstrakurikuler Pak. Tapi intinya sama adalah membangun karakter yaitu dimensi profil pelajar Pancasila. Hanya sekarang ini khusus. Kalau kurikulum 2013 kan enggak. Berarti di intra ya. Intra ini khusus yaitu itu pengetahuan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum ke proyek Pak, sebelum ke proyek yang intra kita ini, apa sih bedanya antara kurikulum 13 dengan kurikulum Merdeka? Sebenarnya tidak jauh berbeda ya Pak. Hanya di sini ditekankannya adalah di dalam pembelajaran Pak. Jadi pembelajaran yang berpusat kepada siswa ini kepada siswa. Bagaimana penggunaan model-model pembelajaran yang berpusat kepada siswa? Jadi guru sebagai fasilitator, gitu, memfasilitasi anak. Kemudian yang berikutnya adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, jadi intinya awalnya berarti guru itu harus paham dulu dengan siswa ya. Paham dulu. Paham gaya belajarnya. Karakteristiknya. Itu melalui asesmen diagnostik. Jadi tahu nih bakatnya apa. Dia kemampuannya ini di potensi di bagian apakah spasial, apakah visual, apakah video visual dan sebagainya. Nah itu dan termasuk anak ini kalau setelah diajarkannya apakah ada di low, middle, apa di high. Nah itu harus dirangkum di dalam pembelajaran semua terlayani. Jadi kalau demikian ini bagusnya sebelum kita melakukan proses, sebelum kita membuat proses belajar mengajar atau membuat perencanaan, berarti guru ini lebih bagus paham dulu dengan anak ya. Paham dulu Pak. Sehingga nanti dalam perencanaan itu akan mengakomodir kebutuhan anak. Gitu ya berarti ya. Iya betul. Jadi kan begini Pak. Jadi sebelum pembelajaran itu melakukan asesmen dulu. Nah, asesmen formatif, asesmen formatif tadi setiap mata pelajaran itu ada di mana kemampuan anak itu. Baru nanti di situ menyusun rencana pembelajaran. Nah, setelah melaksanakan rencana pembelajaran, kemudian diadakan asesmen sumatif. Nah, ternyata asesmen sumatif juga bisa menjadi asesmen formatif untuk berikutnya. Untuk berikutnya kan. Gitu. Benar. Nah, berarti di situ hanya perbedaannya itu treatment terhadap anak. Berarti kita harus paham dengan anak, lalu mengakomodir kebutuhan anak.